Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Pajul. Video kali ini kita akan membahas materi kelas 9, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar part 1. Sebelum kita belajar, mohon dukungannya ya, supaya channel Bapak terus berkembang. Dengan cara tekan tombol subscribe, nanti like videonya dan share ke semua teman kalian. Terima kasih. Langsung saja kita belajar tentang bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat atau eksponen. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terdapat agak ke atas. Berdasarkan semantik penulisannya, huruf disebut dengan superskrip. Contoh: 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 3. Jadi bilangan berpangkat itu biasanya lebih kecil ya, di pojok kanan atas seperti itu, dan lainnya dan sebagainya. Manakah yang benar? Pernyataan di bawah ini. Yang pertama, 5 pangkat 3 artinya 5 kali 3. Yang kedua, 5 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243, atau 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Manakah yang benar menurut kalian? Nomor 1, 2, atau 3? Ya, yang benar adalah yang ketiga. Seperti ini salah ya. Ini salah. Oke, jadi kalau 5 pangkat 3 adalah 5-nya nih yang diulang 3 kali 5 pangkat 6, berarti 5-nya dikali 5-nya berulang sampai 6 kali gitu ya. Jelas ya untuk bilangan berpangkat. Lanjut. Nah, nyatakan dalam bentuk perkalian. Kita lihat 7K pangkat 3. Ya, 7K pangkat 3. Yang B 3M pangkat 4, C 2KN pangkat 5, D 7K pangkat 3, 3M pangkat 4, dan F 2KN pangkat 5. Lihat yang pertama. 7K pangkat 3 artinya 7 dikali K dikali K dikali K ya, bukan 7K dikali 7K dikali 7K, tapi 7 dikali K dikali K dikali K, karena pangkatnya adalah yang variabel ya, maka K-nya yang berulang. Jelas ya. Kecuali 7 pangkat 3 K pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7 dikali K kali K kali K, seperti itu. Jelas ya. Jadi bukan 7K kali 7K 7 kali K, salah. Ya, yang benar seperti ini. Kita lihat lagi. 3 M pangkat 4 sama dengan 3 dikali M dikali M dikali M kali M. Ingat ya, kenapa aku bisa seperti ini? Kalian belajar di kelas 7 yaitu bentuk aljabar. Jadi jangan sampai lupa aljabarnya. Yang C, nah perhatikan. 2 KN pangkat 5 berarti artinya 2 dikali K dikali N dikali K dikali N dikali N dikali N dikali N dan seterusnya. Bukan KN ya, tapi yang pangkatnya adalah N, karena K sama N itu lebih berbeda. Selanjutnya yang D 7K pangkat 3. Nah baru nih artinya 7K kali 7K kali 7K. Nah, jadi kalau ada dalam kurung, maka perkaliannya 7K kali 7K kali 7K, seperti itu ya, jangan sampai salah nanti. Yang E 3M pangkat 4 artinya adalah 3M kali 3M kali 3M kali 3M. Dan yang F 2KN pangkat 5 artinya 2KN kali 2KN kali 2KN kali 2KN dan kali 2KN. Sudah jelas untuk bila bentuk perkaliannya bilangan berpangkat, jelas ya, jangan sampai nanti salah. Misalnya 2KN 5 pangkat 5 artinya 2KN pangkat 5 2KN pangkat 5, tidak. Jadi yang pangkat 5-nya hanya N, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat positif. 1. Bilangan berpangkat 0. Untuk bilangan bulat dengan pangkat 0, hasilnya adalah 1. Jadi bilangan bulat apapun itu, baik itu nilainya negatif atau positif, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Tapi ini tidak berlaku untuk bilangan bulat 0. Jadi maksudnya jika 10 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1, bukan 10 derajat ya, pangkat 0. 7 pangkat 0 hasilnya pasti 1. Misalnya 1 sejuta
ya pangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. Jadi bilangan bulat yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0 itu tidak bisa. Oke, jelas ya? Oke. Nah, yang kedua, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat positif yang kedua adalah perkalian bilangan berpangkat. Pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat AM kali AN sama dengan AM plus N. Ya, maksudnya gini, jadi bila bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dikalikan maka pada hasil pangkatnya ditambahkan. Lihat contohnya ya. Oke, nah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama berapa? Sama-sama 2, ya, sama-sama 2 nih. Maka pangkatnya dijumlah, ya, 3 dijumlah sama 4, gitu ya. Jelas ya? Nah, sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 hasilnya hitung sendiri nanti. Oke, nah yang kedua, min 5, ya min 5 pangkat 4 dikali min 5 pangkat 2. Nah, sama-sama kan bilangan pokoknya berapa? Min 5 kan. Nah, jadi 4 ditambah 2 gitu, seperti itu. Jadi min 5 dalam kurung ya, dalam kurung min 5 sama dengan 4 pangkat tambah 2. Nah, sama dengan min 5 pangkat 6. Seperti itu. Jelas ya? Oke, yang ketiga 4B pangkat 3 dikali 3B pangkat 2. Nah, karena bilangan pokoknya berbeda, ya, berbeda, maka dijabarkan seperti ini. Oke. Nah, sedangkan 4 kali 3 kali B kali B kali B. Nah, jadi sama dengan 4 kali 3. Ya, kalau bilangan pokoknya beda, berarti 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Nah, B kan sama-sama B, maka pangkatnya ditambah. Jadi adalah 5B, seperti itu. Jelas ya? Oke, mudah. Lanjut yang ketiga, pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat berlaku sifat AM dibagi AN sama dengan A pangkat M dikurang N, gitu ya. Jadi pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dibagi maka pada hasil pangkat bilangan yang dibagi dikurang pangkat pembaginya. Agar lebih mudah, lihat contohnya nih. Hitunglah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Nah, kan 2 pangkat 9 sama 2 pangkat 5 kan pokoknya sama-sama 2. Gitu kan? Nah, maka 9-nya dikurang 5, itu 4. Nah, cara pertama seperti ini. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 9 hasilnya adalah 512. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. 512 dibagi 32 adalah 16, gitu kan? Nah, cara kedua, 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 9 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi mau pakai cara 1 boleh, cara 2 boleh. Nah, lebih enak tapi cara 2 lebih simpel. Jadi pangkatnya dikurang agar mudah menghitungnya. Nah, contoh kedua, tentukan hasil yang paling sederhana dari 24K 4 pangkat 5 dibagi 4K ya dibagi 8K pangkat 30. Jawab 24K pangkat 45 dibagi 8K pangkat 30 sama dengan, nah karena bilangan pokoknya beda 24 sama 8, maka 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. Nah, karena bilangan variabel K-nya sama-sama K, pangkatnya maka dikurang, maka 45 dikurang 30 hasilnya 15. Jadi hasilnya adalah 3K pangkat 15, seperti itu. Mudah ya untuk pembagian bilangan berpangkat jika bilangan pokoknya sama. Jika bilangan pangkatnya berbeda juga gampang mengerjakannya, nggak usah bingung. Sifat yang keempat, perpangkatan bilangan berpangkat pada bilangan berpangkat berlaku sifat. Nah, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka A M dikali N, maka pangkatnya dikali. Jadi jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pada hasilnya pangkat pertama dikalikan dengan pangkat kedua. Berarti M pangkat M dikali pangkat N, seperti itu. Oke, lanjut ke contohnya biar lebih paham. Nah, tentukan hasil dari
2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka seperti ini. Cara pertama adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, artinya 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6, hasilnya 64. Jelas ya? Oke, cara kedua, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 8 pangkat 2. Dari mana 8 pangkat 2? 2 ini kamu kerjakan dulu hasilnya nih. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, hasilnya 8. Pangkatkan 2, berarti 8 pangkat 2, 64. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Tunjukkan hasil paling sederhana dari R pangkat 2 dipangkatkan 4. R pangkat 2 dipangkatkan 4 sama dengan R 2 dikali 4 sama dengan R pangkat 8. Jelas? Oke? Oke. Yang ketiga, sederhanakanlah 2R di pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Udah pangkat lagi ya. Oke, jawabannya seperti ini. 2 ya, 2R pangkat 2R sama dengan karena dipangkatkan maka dikalikan 4 kali 2. Berarti sama dengan 2R pangkat 8. Mudah ya? Oke, lanjut. Atau sama dengan, kenapa kok bisa 2 pangkat 8 R pangkat 8? Kan nggak langsung 2 R pangkat 8, enggak kan? Karena satu-satu dipangkatkan. Jadi 2 pangkat 8 R pangkat 8 dijabarkan seperti itu. Ingat pelajaran aljabarnya, jangan sampai lupa. Sama dengan ya 256 R pangkat 8. Karena hasil dari 2 pangkat 8 adalah 256, R pangkat 8 tetap R pangkat 8. Seperti itu. Yang kelima, penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Pada penjumlahan bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M tambah A pangkat N sama dengan AN dalam kurung A tambah 1 tambah A pangkat N dikurang M. Gitu ya. Contoh nih seperti ini, perhatikan biar kamu biar kamu nggak bingung. Hitunglah 10 pangkat 4 tambah 10 pangkat 6. Cara 1, 10 pangkat 4 tambah 10 pangkat 6. Seperti itu ya. Jadi dijabarkan dulu nih, 10 pangkat 4 adalah 10.000. Gitu kan. 10 pangkat 4 hasilnya 10.000. 10 pangkat 6 hasilnya adalah 1 juta. Terus jumlahin. Boleh. Cara pertama. Cara kedua, 10 pangkat 4 gitu ya. Dalam kurung 1 tambah 10 pangkat 4 10 pangkat 6 dikurang 4 seperti itu. Nah, sama dengan 10 pangkat 4 dalam kurung 1 tambah 10 pangkat 2. 10 pangkat 4 berapa hasilnya? 10.000 ditambah 1 ditambah 100. Maka 10.000 dikali 101 hasilnya 1.010.000 seperti itu ya. Mudah ya. Jadi kamu pakai cara 1 boleh, mau cara 2 boleh. Nah, yang kedua, contoh kedua, tentukan hasil dari 5 pangkat 7 tambah 2 kali 5 pangkat 3 seperti itu. Oke, kita lihat 5 pangkat 7 tambah 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 ya, 5 pangkat 3 ya, dalam kurung 5 pangkat 7 dikurang 3. 5 pangkat 7 dikurang 3 gitu kan, ditambah 2. Kenapa kok bisa seperti ini Pak? Nah, ini adalah dijabarkan ya. Nanti kan 5 pangkat 7 ini adalah 4 kan ya. Nih kalau Bapak jabarkan ini adalah 5 pangkat 4 ya, 5 pangkat 4. Nah, jika dikalikan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 hasilnya adalah 5 pangkat 7 gitu. Nah, terus jabarkan lagi nih 5 pangkat 3 dikali 2 hasilnya adalah 2 kali 5 pangkat 3 seperti itu. Nggak usah bingung ya, jabar lagi nih. Jadi aljabarnya kamu harus pandai biar nggak bingung. Sama dengan 5 pangkat 3 5 pangkat 4 ditambah 2. Nah, 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. 5 pangkat 4 hasilnya adalah 625 ditambah 2. 125 ditambah 627 hasilnya adalah 78.370
5 seperti itu. Atau kalau mau jabarkan menggunakan cara 1 juga boleh. Nanti silakan kamu hitung. Nanti kalian bisa jawab di kolom komentar hasilnya berapa seperti itu. Oke ya. Nah, lanjut. Contoh lagi nih. Hitunglah pengurangan ya. 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 2. Jawab cara 1, 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan 1 juta dikurang 100. Maka jawabannya adalah 999.900 ya, maklum. Nah, lanjut. Yang cara kedua adalah 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 2 dalam kurung 10 pangkat 2 dalam kurung 10 pangkat 6 dikurang 2 ya, dikurang 1. Oke, sama dengan 10 pangkat 2 dalam kurung 10 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 10 pangkat 2 100 dalam kurung 10.000 dikurang 1 sama dengan 100 dikali 9.999 sama dengan 900.000 999.900. Oke ya, bisa ya. Oke, lanjut untuk pengurangan dan penjumlahan. Sifat operasi bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk berpangkat negatif perhatikan. Berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7? Jawabannya cara 1 adalah 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 adalah sama dengan 8 dibagi 128. Hasilnya adalah 1/16. Dari 1/16 sama-sama dibagi 8. 8 dibagi 8, 128 dibagi 8 adalah 16. Cara kedua, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 7 sama dengan 2 pangkat min 4. Nah, dari cara 1 dan cara 2 didapat sama dengan 2 pangkat min 4. Nah, 2 pangkat min 4 artinya sama dengan 2/16. Perhatikan bahwa 2 pangkat 4 adalah 16. Seperti itu, maka 2 pangkat min 4 sama dengan 1/2 pangkat 4. Gitu ya, sama dengan 1/16. Nah, perhatikan nih, lihat di kotak yang kuning. A pangkat min N sama dengan 1/AN. A min 1 sama dengan A/A1 sama dengan A/1. Seperti itu. Agar kalian lebih mudah dalam memahaminya, langsung saja ke contohnya. Nah, perhatikan. Pangkat 4 min 3, 4 pangkat min 3 sama dengan 1/4 pangkat 3. Sama dengan 1/64. Dari mana? 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64. Seperti itu. Nah, yang kedua. 2Y min 8 sama dengan 2 dikali 1/Y8 gitu ya, sama dengan 2 kali 1 2 gitu ya, per Y8. Nah, lanjut yang ketiga, 4/3 pangkat min 2 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 36 gitu ya. Oke, sebelumnya kamu bingung gini, apa jabarkan yang ini? 4 tetap plus 4 kan? Kenapa kok bisa berubah? Kan gini, hitungannya kan kita berubah ke bentuk positif. Ini dari bentuk negatif nih, berubah ke bentuk positif kan? Nah, kita lihat. Kan ini min nih, jadi positif kan? Jadi gini, 4 ya, 4 karena ini dibagi, maka dikali. Berubah karena jadi dikali, maka negatifnya jadi positif. Jadi pangkat 3 pangkat 2 seperti itu. Oke ya. Jadi 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi ngerubahnya gitu. Kok tau-tau 3 pangkat 2 Pak? Dari mana gitu kan? Karena kalau jika negatifnya kan gini. 3 min 2 sama dengan 1/3 pangkat 2 gitu kan. Nah, karena kan 4 dibagi 1/3 pangkat 2 gitu kan. Jelas nggak? Nih, apa ulang sini biar kamu nggak bingung. 4/3
3 pangkat min 2. Ini sama dengan gini maksudnya. 4/1 dibagi gitu kan. 1/3 pangkat 1. Gitu kan, 3 pangkat 2. Nah, dalam arti gini. 4 pangkat 1 dikali 1/3 pangkat 2. Nah, jika dikali kan berubah kan. 4 pangkat 1 dikali kan. Jadi 3 pangkat 2/1. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Sama dengan 4 dikali 3 pangkat 2. Maka hasilnya 4 dikali 9 sama dengan itu 36. Nah, gitu ya. Bisa bingung, nanti kalau misalnya kalian masih bingung, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Nanti Bapak jelaskan lagi. Bilangan rasional berpangkat bulat. Kita lihat. Bilangan rasional itu bilangan yang tetap ya. Gitu. Misalnya 1/4, 5/8 itu bilangan rasional. A per B pangkat N sama dengan AN per B pangkat N. A per B pangkat min N sama dengan B pangkat N dibagi atau per A pangkat N. Jika min maka ditukar nih hurufnya gitu ya. Oke, perhatikan. Nah, 3/4 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 4 pangkat 2 seperti itu sama dengan 9/16. Nah, kita lihat 5/6 pangkat min 2 sama dengan 6/5 pangkat 2. Minnya hilang tapi bilangan rasionalnya dalam kurung berubah ya. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Seperti itu. Sama dengan 36/25. Jelas ya? Oke. Ingat slogan kita, matematika itu mudah. Orang bisa karena terbiasa. Jadi kalau kalian terbiasa melihat video pembelajaran matematika, mengerjakan soal matematika, maka matematika itu mudah untuk kalian. Jika kalian masih kurang paham, silakan kalian bertanya di kolom komentar atau melihat video ini untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya sampai kalian paham. Terima kasih telah melihat video pembelajaran di channel Juna Pajul. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.